mulazimnya tadi itu, sehingga disebut dengan son horeg, bukan son sistem. Kalau begitu maka hukumnya lepas dari tafsir ini sudah. Dimanapun tempatnya dilaksanakan, mengganggu atau tidak mengganggu, maka hukumnya adalah haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahaban teman-teman. Ramai sekali diperbincangkan di berbagai media, viral bahkan terkait hukumnya son horeg. Akhirnya son horeg dinyatakan haram secara mutlak. Hukum ini muncul dan diputuskan setelah adanya forum Bahasul Masail yang diadakan di Pondok Pesantren Besu Pasuruan. Begini ulasannya. Kalau kita menggunakan pendekatan ini saja dari suara saja, maka kita akan menyatakan hukum boleh. Kalau tafsirnya begitu, hukum mengadakan son horeg di tanah milik sendiri apabila tidak mengganggu kepada tetangganya adalah boleh. Keputusan Bahasul Masail Pondok Besu. Wah, mati aku kan. Kan begitu punya kan? Ya, artinya menclek jawaban dengan realita apa yang dihukumi tidak sama gitu. Ya tadi berangkatnya itu son horeg itu adalah son sistem wa ziyadah. Nah, ziyadahnya itu yang lazim, ghairu fakin anu. Ghairu fakin. Sehingga satu paket itu. Maka kita tidak boleh berhenti hanya pada sound sistemnya saja tanpa mempertimbangkan ziyadahnya, begitu. Ya apa? Nah, nggih. Ya, kalimatnya ini apa itu? Bagaimana son horeg, kan son horeg kan, bukan, pertanyaannya kan son horeg bukan sistem kan, son horeg kan bukan son sistem. Ya tadi itu aspek hukumnya ya yang kita sentuh itu tidak semata-mata ditinjau dari suara dan dampak suaranya. Karena kalau kita hukum itu dengan pendekatan suara dan suaranya, maka kita sesungguhnya membahas sound system, bukan membahas sound horeg, begitu maksud saya. Ya apa? Terus kemudian coba. Kan ngoten sini. Jadi kalau begitu, mari sekarang sudah aspek suaranya cukup sudah ini. Oh jadi tahu mana wis. Maka kita sekarang membahas bukan sound system tapi sound horeg dengan berbagai macam itu. Nah, mari sekarang kita munculkan apa saja yang instrumennya dari itu. Yang jelas satu, ada kegiatan apa namanya, joget-jogetnya. Memang disediakan tempatnya kan itu. Kemudian ada seperti itu. Ya itu macam-macam ya. Ya itu kita munculkan sebagai pertimbangan hukum. Bisa dipaham ya? Baik. Apakah perlu di Bahasul Masail kan apa itu? Haya. Mulai ngomong sing oleh lalu wedok campur joget oleh ngono ya. Saya kira begitu nggih. Jadi sekali lagi tanpa mengurangi apa namanya rasa hormat penjelenggan sudah bahas sekian panjang tadi itu, apa namanya, mari kemudian ini kita putuskan rumusan dengan tidak hanya mempertimbangkan aspek dampak suara, tapi juga mempertimbangkan mulazimnya tadi itu, sehingga disebut dengan son horeg, bukan son sistem. Kalau begitu maka hukumnya lepas dari tafsir ini sudah. Dimanapun tempatnya dilaksanakan, mengganggu atau tidak mengganggu, maka hukumnya adalah haram. Ada atau tidak ada larangan dari pemerintah, sehingga hukum itu berdiri sendiri sudah.
Bisa dipaham nggih? Nah nggih. Kecuali dengan berdua sama istrinya. Ya kayak misalnya diskotik ya. Diskotik, kalau kita ngomong diskotik kan tidak bisa kita hanya aspek suara diskonya kan? Bagaimana hukumnya diskotik? Kan tidak mungkin kita hanya membahas dari aspek suaranya, dari musiknya. Oh itu kan bukan penyanyi, kan pakai kaset, tidak apa-apa. Tapi kalimat diskotik itu mafhumnya kan ya seperti itu, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya kayak begitulah kira-kira. Itu berangkat dari mustalah son horeg. Jadi farkun baina son horeg wa son sistem begitu. Terus pun ngoten. Sepakat nggih? Nggih. 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 Al-Fatihah. Sah, son horeg akhirnya dinyatakan haram secara mutlak di forum Basul Masail di Pondok Besuk Pasuruan itu. Musyahnya adalah Ki Haji Muhib Aman Ali. Dengan berbagai pertimbangan akhirnya dinyatakan haram secara mutlak. Ki Muhib menjelaskan, sound horeg dengan sound system itu berbeda. Sound system adalah pengeras suara yang biasa dipakai dalam acara-acara pengajian atau acara apapun lah. Kalau sound horeg adalah sound yang sangat keras sekali suaranya, yang sampai membuat kaca-kaca itu bergetar, yang sampai membuat genteng-genteng itu bergetar, yang sampai membuat telinga sangat terpekikkan, terganggu begitu. Perbedaannya di situ. Keputusan haram ini bukan hanya menimbang dari suaranya yang sangat keras saja, tapi ada banyak pertimbangan. Di antaranya adalah terjadinya suatu hal maksiat yang disebabkan oleh agenda sound horeg itu. Misalkan berkumpulnya laki-laki perempuan yang berjoget-berjoget. Kemudian pertimbangan-pertimbangan lainnya akhirnya dinyatakan sound horeg itu haram. Ada atau tidak adanya larangan atau keputusan atau peraturan dari pemerintah. Yang jelas keputusan ini bukan hanya langsung diputuskan begitu saja. Tentunya ada banyak kajian, tentunya ada banyak rumusan, tentunya ada banyak referensi di dalamnya sehingga menjadikan sound horeg itu haram secara mutlak. Keputusan ini tentunya menimbulkan pro kontra di masyarakat. Orang yang suka sound horeg tentunya menyayangkan adanya keputusan haram ini. Karena bagaimanapun sound horeg atau sound-soundan itu banyak orang yang suka dan menjadi salah satu sumber penghasilan orang-orang pegiat sound horeg. Di sisi lain ada yang pro atas keputusan ini, karena dengan adanya keputusan ini tentunya akan menjadikan orang yang menggunakan sound horeg itu mengurangi aktivitasnya. Karena salah satu penyebab diharamkannya sound horeg ini mengganggu orang lain, merugikan orang lain. Ada yang rugi secara fisik dalam artian kesehatan, ada yang rugi dalam bentuk materi misalnya kaca pecah, dan kerugian-kerugian yang lain. Itulah alasan mengapa sound horeg diharamkan, dan mungkin sebagian orang sepakat atas keputusan ini. Bagaimana menurut teman-teman atas keputusan sound horeg yang dinyatakan haram? Tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.